Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Lestari, perwakilan dari kelompok 1 AJ2B22. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi manajemen keperawatan penerimaan pasien baru dan sentralisasi obat. Untuk latar belakang, dari pengamatan yang dilakukan penelitian WFI 2017 selama 2 minggu kepada 36 pasien baru, didapatkan bahwa sejumlah 5 orang yang menanyakan letak kamar mandi dan musola, terutama pada pasien yang pertama kali opnam. 5 orang menanyakan persyaratan peserta BPJS, 3 pasien yang menanyakan jam visit dokter, dan 9 orang menanyakan tentang kejelasan penyakit dan terapi yang diberikan. Hal-hal tersebut merupakan bagian dari kegiatan penerimaan pasien baru, di mana pasien seharusnya mendapatkan penjelasan tentang tenaga medis, peraturan rumah sakit, dan program perawatan. Untuk latar belakang materi sentralisasi obat yaitu, Institute of Medicine melaporkan bahwa sekitar 44.000 sampai 98.000 orang meninggal karena medical error, dan medication error merupakan jenis medical error yang banyak terjadi. Angka kejadian kesalahan pemberian obat di RSUD Sidoarjo pada tahun 2015 sampai dengan bulan 1 tahun 2016 mencapai angka 24 kejadian dengan jenis KNC, KTC, dan KTD. Untuk materi yang pertama yaitu penerimaan pasien baru. Pengertian penerimaan pasien baru adalah metode dalam penerimaan kedatangan pasien baru dalam kurung pasien atau keluarga di ruang pelayanan keperawatan, khususnya pada rawat inap atau keperawatan intensif. Disampaikan mengenai orientasi ruang, pengenalan ketenagaan nurse medis, dan tata tertib ruang serta penyakit. Tujuannya, guna memberikan informasi atau sosialisasi kepada pasien dan keluarga mengenai segala sesuatu tentang pelayanan rumah sakit, pengenalan ketenagaan perawat medis, tata tertib ruangan, dan penyakit. Penerimaan pasien baru tujuannya yaitu untuk yang pertama, menerima dan menyambut kedatangan pasien dengan hangat dan terapeutik. Kedua, meningkatkan komunikasi antar perawat dengan pasien. Ketiga, mengetahui kondisi dan keadaan pasien secara umum. Keempat, menurunkan tingkat kecemasan pasien saat masuk rumah sakit. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerimaan pasien baru yaitu melakukan secara efektif dan efisien, dilakukan oleh kepala ruang atau perawat primer, serta perawat asosiat yang telah diberi wewenang atau delegasi. Saat pelaksanaan, tetap menjaga privasi klien. Ajak pasien berkomunikasi yang baik dan beri sentuhan terapeutik. Alur penerimaan pasien baru terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pra, tahap pelaksana, dan tahap terminasi. Tahap pra yaitu Karu memberitahu perawat primer akan ada pasien baru. Kemudian, perawat primer menyiapkan yang pertama, lembar pasien masuk rumah sakit. Yang kedua, buku status dan lembar format pengkajian pasien. Ketiga, nursing kit. Keempat, inform konsen, 5 lembar tata tertib pasien dan pengunjung, 6 lembar tingkat kepuasan pasien, 7 tempat tidur pasien baru. Untuk tahap pelaksana yaitu kepala ruang, perawat primer, dan perawat asosiat menyambut pasien baru. Perawat primer menjelaskan segala sesuatu yang tercantum dalam lembar penerimaan pasien baru. Kemudian dilakukan anamnesa pasien baru oleh perawat primer dan perawat asosiat. Untuk tahap terminasi yaitu evaluasi atas tindakan penerimaan pasien baru yang telah dilakukan. Skema penerimaan pasien baru itu untuk mengorientasikan lingkungan, tenaga perawatan, hak dan kewajiban dari pasien. Feedback positif dari pasien yaitu diharapkan pasien mampu terbuka kepada perawat mengenai kondisinya. Yang kedua, orientasi terhadap lingkungan, perawat, medis, dan tata tertib baik. Kemudian pasien safety terjaga. Peran perawat yang pertama kepala ruang, yaitu untuk menerima pasien baru dan memeriksa kelengkapan yang diperlukan untuk persiapan pasien baru. Perawat primer bertugas sebagai untuk
menyiapkan lembar penerimaan pasien baru, menandatangani lembar penerimaan pasien baru, mengorientasikan pasien pada ruangan, memberikan penjelasan tentang perawat dan dokter yang bertanggung jawab, mendelegasikan pengkajian dan pemeriksaan fisik pasien baru kepada perawat asosiat, mendokumentasikan penerimaan pasien baru. Untuk perawat asosiat, yaitu untuk membantu perawat primer dalam pelaksanaan penerimaan pasien baru, pengkajian, dan pemeriksaan fisik pasien baru. Untuk evaluasi terdiri dari 3. Yang pertama, evaluasi struktur, sarana dan prasarana, seperti lembar penerimaan pasien baru, inform consent, sentralisasi obat, format pengkajian, nursing kit, buku status klien, lembar kuesioner, tingkat kepuasan, serta lembar tata tertib pasien dan pengunjung. Yang kedua, evaluasi proses. Pasien baru disambut oleh kepala ruang, perawat primer, dan perawat asosiat. Kemudian, pasien baru diberi penjelasan tentang orientasi ruang, perawatan medis, serta tata tertib ruang. Perawat primer dibantu perawat asosiat melakukan pengkajian keperawatan dan pemeriksaan fisik kepada pasien baru. Kepala ruang menemani perawat primer dan perawat asosiat dalam melaksanakan kegiatan penerimaan pasien baru. Perawat melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien dan keluarga. Yang ketiga yaitu evaluasi hasil. Hasil penerimaan pasien baru didokumentasikan dengan benar. Pasien mengetahui tentang fasilitas ruang, perawatan, medis, serta tata tertib ruang. Pasien sudah menandatangani inform consent penerimaan pasien baru. Untuk materi yang kedua yaitu sentralisasi obat. Pengertian dari sentralisasi obat adalah pengelolaan obat di mana seluruh obat yang akan diberikan kepada pasien diserahkan pengelolaan sepenuhnya oleh perawat dengan tujuan penggunaan obat dapat dikontrol oleh perawat, menggunakan obat secara bijaksana, dan menghindarkan pemborosan sehingga kebutuhan asuhan keperawatan pasien dapat terpenuhi. Alasan dilakukan sentralisasi obat yaitu karena adanya kasus memberikan bermacam-macam obat untuk satu pasien, kemudian meresepkan obat sebelum diagnosa pasti dibuat hanya untuk mencoba, menggunakan dosis yang lebih besar dari yang diperlukan, memesan obat lebih daripada yang dibutuhkan sehingga banyak yang tersisa sesudah batas kadaluarsa. Ini alur sentralisasi obat. Mekanisme sentralisasi obat yang pertama yaitu penerimaan obat. Obat yang telah diresepkan ditunjukkan kepada perawat dan obat yang telah diambil oleh keluarga diserahkan kepada perawat dengan menerima lembar terima obat. Perawat menuliskan nama pasien, register, jenis obat, jumlah dan sediaan dalam kartu kontrol, serta diketahui atau ditandatangani oleh keluarga atau pasien dalam buku masuk obat. Keluarga atau pasien mendapatkan penjelasan kapan atau bila mana obat tersebut akan habis, serta penjelasan tentang 5T, yaitu jenis, dosis, waktu, pasien, dan cara pemberian dari obat itu tersendiri. Kemudian yang ketiga yaitu pasien atau keluarga selanjutnya mendapatkan salinan obat yang harus diminum beserta kartu sediaan obat. Yang kedua yaitu pembagian obat. Obat yang diterima disalin di buku daftar pemberian obat. Pada saat pemberian obat, perawat menjelaskan macam obat, kegunaan obat, jumlah obat, dan efek samping. Pantau efek samping pada pasien. Sediaan obat yang ada selanjutnya diperiksa setiap pagi oleh kepala ruang atau petugas yang ditunjuk dan didokumentasikan dalam buku masuk obat. Obat-obatan yang hampir habis akan diinformasikan kepada keluarga dan kemudian dimintakan resep. Jika masih perlu dilanjutkan, kepada dokter penanggung jawab pasien. Peran perawat dalam sentralisasi obat. Perawat primer dan perawat asosiat menjelaskan tujuan dan manfaat dilaksanakan sentralisasi obat, memfasilitasi surat persetujuan, pengelolaan dan pencatatan obat, melakukan pencatatan dan kontrol terhadap pemakaian obat selama pasien dirawat, melakukan tindakan kolaboratif dalam pelaksanaan program terapi. Untuk supervisi,
memberikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan kelalaian dan malpraktek, menilai kepatuhan pasien terhadap program terapi, yang terakhir memotivasi pasien untuk memahami program terapi. Ini form terlampir. Yang pertama yaitu lembar penerimaan pasien baru. Yang kedua, lembar serah terima IGD ke IRD. Lampiran ketiga yaitu surat persetujuan dilakukan sentralisasi obat. Lembar keempat yaitu lampiran format serah terima obat. Lampiran kelima yaitu lampiran format penggunaan obat injeksi. Lampiran keenam, lampiran format penggunaan obat injeksi. Lampiran selanjutnya yaitu format pemberian obat oral. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.